Oh ibu yang kerudung merah, udah cantik juga soleha. Kalau ingin hidupnya berkah, jangan dikit-dikit marah. Itu buat ibunya, buat bapaknya ada. Oh bapak yang pakai peci, ganteng kayak artis di TV. Kalau ingin murah rezeki, pandailah mengolah emosi. Luar biasa. Jamaah damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Dalam beberapa literatur hadis, memang ada beberapa hadis yang menyebutkan bagaimana bahayanya marah. Tapi tidak semua Bapak Ibu yang namanya marah itu tercela. Ada juga marah yang terpuji. Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya beliau menjelaskan bahwa marah yang tercela, Ibu, mohon dengarkan baik-baik Ibu, Cik Edo, Cepatim, Cais masih ada? Dengerin Cik Edo. Kata Imam Ghazali, marah yang masuk dalam kategori tercela adalah marah yang mana marah itu masuk dalam kategori ifrat namanya. Apa itu ifrat? Wa ammal ifrat fahuwa an taghliba hadhihi sifah hatta takhruja an siyasatil aqli wa dini wa ta'atih. Jadi marah yang tercela kata Imam Ghazali itu marah yang sudah melampaui batas. Marah yang bisa menguasai diri kita. Sehingga keluar dari kebijaksanaan akal, agama dan ketaatan. Jadi kalau kita marahnya pada porsi yang benar, marah tanpa mencaci, marah tanpa menzolimi, marah tanpa menghakimi, maka marahnya disebut marah yang terpuji. Ibu-ibu di rumah boleh marah sama suamimu, boleh apa enggak? Boleh, tapi satu syaratnya, marah yang dibolehkan dalam Islam adalah marahnya karena misal ibu-ibu, saya contohkan Cik Edoh lagi. Cik Edoh sama Mang Udin, tiba-tiba ketika Mang Udin pulang ke rumah dibuka WA-nya sama Cik Edoh, tiba-tiba ada WA sayang-sayangan di situ. Wah, otomatis emosi memuncak. Marah bergemuruh. Kalau Cik Edo, kalau kita ibu mau marah sama suami boleh. Tapi dasari marahnya karena jaga tangannya, jaga ucapannya, usap dadanya. Sayang. Emang gak boleh suami bilang sayang ke istrinya? Oh bukan sayang, saking sayangnya pakai T. Sayang aku. Ibu padahal lagi marah. Tapi ibu niatkan, ya Allah saya mau marahnya karena Allah. Sayang, tadi aku baca WA kamu, kok ada WA-nya sayang-sayangan. Mohon izin sayangku, itu WA dari siapa ya? Ibu kalau marahnya seperti itu, saya yakin suami ibu pun akan menjawab dengan nada santai. Oh iya sayang, maafin itu WA bos aku. Cuman itu bosnya mungkin salah WA. Kan bos aku Pak Anton misal. Ada Pak Anton di sini nggak ada? Kalaupun ada bukan yang di sini, Pak Anton yang di sono tetangganya Cik Edoh cepati Mama Ceis. Tapi kalau ibu kedapatan suaminya main serong, ibu begitu. Kemudian ibu marah, tapi marahnya bukan karena Allah. Ibu marahnya karena dendam sama suami. Saya yakin tidak akan dapat solusi. Suaminya datang, ibu udah baca. Ayah. Sini. Ayah, aku tuh ya udah sabar sama kamu. Dari dulu aku udah sabar sama kamu, sekarang sorry ayah. Tidak ada lagi kata sabar. Ibu mohon maaf, kalau ibu seperti itu marahnya hanya mikirin ego ibu, nggak bakal ada solusi. Nabi Musa ketika kembali ke kaumnya, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Nabi Musa pernah marah ke kaumnya, tapi marahnya karena Allah. Ibu pun kalau mau benar di rumah tangga, ketika emosi marah, insya Allah marahnya karena Allah. Biar dapat solusi.
ini mohon maaf, saya ajarin ibu-ibu, Bu, mohon maaf. Kalau ibu punya suami, bandel, susah dibilangin, ibu nggak usah dimarahin. Ibu gelar sejadah, di sepertiga malam ibu angkat tangan, doa sama Allah. Ya Allah, kalau suamiku terbaik untukku, simpan dia di sisiku ya Allah. Tapi kalau suamiku tidak baik untukku ya Allah, simpan dia di sisimu, masukkan dia ke surgamu malam ini juga ya Allah. Bu, ibu, jadi marah itu boleh kalau kita marahnya karena Allah. Kemudian apalagi marah itu diperbolehkan. Tadi sama Kiai dijelasin. Boleh kita marah emosi ketika marahnya melihat kemungkaran. Melihat kemaksiatan di rumah misalkan Pak. Kita punya istri kita nusyuz. Nusyuz itu istri yang membangkang sama suami. Tidak melaksanakan perintah Allah. Suami boleh marah tapi dalam porsi yang benar. Tidak mencaci, tidak menzolimi, tidak menyakiti istrinya. Bagaimana? Wallati takhafunna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji. Bapak marahnya lebih elegan Pak. Istri kita apa keluar nggak pakai kerudung Pak. Buka aurat keluar jalan sama orang. Misal ini mah bukan ibu-ibu yang di sin. Ibu-ibu yang di son. Kalau di sini mah nggak ada kan yang begitu? Nggak ada yang ngaku Pak di sini. Maka Bapak kuncinya fa'idhuhunna ketika istri kita nusyuz Pak, membangkang sama kita, nggak nurut sama kita dalam hal kebaikan, marah boleh tapi kasih tahu dulu, sayang mohon maaf, kamu kan istri aku kan sayang? Sayang maafin ya, aku hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Kiai Fikri, nggak boleh sama suami begitu, nggak mempan Pak begitu. Fahjuruhunna fil madaji, pisahkan tempat tidurnya dengan kita Pak. Sayang malam hari ini mohon maaf ya, kamu tidur di kamar sebelah. Tapi nggak boleh kita misahinnya pisah rumah. Wala tahjur illa fil bait. Nggak boleh kita pindah ranjang sama istri tapi rumahnya pisah. Jadi boleh marah yang pertama karena Allah, yang kedua karena ada kemaksiatan, kemunkaran di depan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Encep yang sudah memberikan tausiah, melengkapi tausiah di siang hari ini. Bagaimana sesungguhnya marah itu boleh ya Ustadz ya? Boleh. Tapi tetap dalam ada rambu-rambu yang itu tidak menyakiti ya begitu. Betul ya Ustadz. sekali. Termasuk ketika kita melihat kemungkaran.